Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah para pemirsa sekalian, kita lanjutkan pengajian kitab Safinatun Najah. Kemarin kita sudah menyelesaikan muqaddimah. Kita lanjutkan fasal yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki langit fasal sawijining parate fasal arkanul islami utawi pira-pira rukune Islam iku khamsatun ana 5. Sahadatu an siji nekseni temen sedune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan bener iku maujud illallahu angin Gusti Allah wa anna Muhammadan lan temen sedune Gusti Nabi Muhammad iku Rasulullah iku dadi utusane Gusti Allah. Wa iqamus sholati lan kaping pindhone jumenengi salat wa ita'us zakat lan kaping telune maringaken zakat wa shaum Ramadan lan kaping papate nglakoni puasa wajib ing wulan Ramadan wa hajjul bait lan kaping 5 nulung haji ing Baitullah sapa wong istata'a kang mampu sapa man ilahi maring Baitullah apane sing mampu sabilan apane dalane. Pasal yang pertama dalam kitab Safinatun Najah itu tentang arkanus sholah atau rukunnya sholat. Yang dikandung dengan rukun di sini adalah da'aimil Islam wa asasiha wa ajzaiha. Jadi tiangnya Islam, pondasinya Islam, dan unsur-unsur yang ada dalam agama Islam. Da'aimil Islam wa asasiha wa ajzaiha. Jadi rukun di sini yang dimaksud itu adalah allati yutarok kabul Islamu minha. Jadi beberapa susunan yang menjadi satu kesatuan yang disebut dengan Islam. Nah, Islam di sini menurut Imam Al-Bajuri di ta'rifi al-Islamu lughatan mutlaqul inqiyad. Secara etimologis, secara bahasa, Islam itu ya patuh secara mutlak. Nah, yang dimaksud Islam secara terminologi, secara syar'an iku al-inqiyadu lil ahkami syar'iyyah. Tunduk patuh kepada hukum-hukum syariat. Nah, syariat itu apa? Hal-hal yang ditentukan oleh Allah lewat nabinya, dalam hal ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Nabi kita patuh dan tunduk tanpa ragu sama sekali, yakin kemudian dilaksanakan dan diamalkan.
Itu yang dimaksudkan dengan rukun. Jadi unsur-unsur pokok yang ada dalam Islam. Apa aja itu unsur-unsur pokoknya? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama, meyakini dan menyaksikan dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan sebagai pengatur alam semesta, sebagai pencipta alam semesta, itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai sifat kesempurnaan, muttasifun bikulli kamalin, la nihayatalah, tidak ada ujungnya, wala ya'lamuhu illallah, di mana tidak ada satupun yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa munazzahun an kulli naqsin, dan bersih dari sifat-sifat kekurangan. Dari Allah itu yang sempurna, yang kurang itu kita. Makanya mukhalafatul lil hawadisi, sangat berbeda sekali dengan makhluk. Kalau kita sangat banyak kekurangannya, hujan-hujannya sedikit aja pilek, pendengaran, ada suara yang jauh kita sudah tidak mendengar apa itu sebenarnya yang disampaikan oleh orang. Misalkan ada pengumuman, kalau Allah itu misalkan melihat itu semuanya bisa melihat, sampai digambarkan itu semut hitam kecil di bawah batu hitam yang besar, di dalam gua yang gelap gulita, di tengah malam yang tidak ada bintang dan rembulan. Itu Allah melihat rengget-renggetnya semut bergerak kemana itu. Allah itu muttasifun bikulli kamalin, yang bersifatan dengan sifat-sifat yang sempurna, tidak ada duanya. La ilaha illallah, Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Ada Tuhan, ya adanya kita ini. Ada sesuatu, pasti ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut dengan syahadat tauhid, yang berisi tentang keesaan Allah, bersaksi atas keesaan Allah. Wa anna muhammadar rasulullah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah, menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau seperti apa bagusnya Nabi Muhammad, itu tetap kita posisikan sebagai hamba Allah dan menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap Allah ya Tuhan, Nabi Muhammad utusan, dan tetap sebagai manusia, sebagai hamba, hanya Nabi Muhammad itu adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada beberapa pendapat perbedaan terkait Nabi Muhammad itu diutus, objeknya siapa. Di sini ada perbedaan pendapat. Wahtalafal ulama fi bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal malaikah. Ada perbedaan pendapat terkait tentang keutusnya Nabi Muhammad kepada malaikat. Ada dua pendapat. Wa jasama al-Halimi wal Haqqi annahu lam yakun mab'utsan ilaihim. Nah, kalau Imam Halimi dan Haqqi lebih cenderung kepada Nabi Muhammad itu tidak diutus kepada malaikat. Warajah as-Suyuti wa Syekh Taqiyuddin as-Subki annahu kana mab'utsan ilaihim. Nah, tapi kalau menurut Imam Suyuti dan Syekh Taqiyuddin as-Subki, Nabi Muhammad itu diutus kepada para malaikat.
Wa zada sufi annahu sallallahu alaihi wasallam mursalun ila jamil anbiya wal umami as-sabiqah. Dan ditambahkan oleh Imam As-Subki bahwa Nabi Muhammad itu juga diutus kepada semua utusan yang terdahulu dan juga umat-umat yang terdahulu. Wa anna qaulahu bu'ithu ilan nasi kafatan samilun lahum min ladun adam ila qiyamis sa'ah. Karena mengingat ada penghentikannya kanjeng Nabi Muhammad SAW, bu'ithu ilan nasi kafatan, saya diutus kepada manusia secara keseluruhan, dan artinya kan syamilun lahum, meliputi pada anbiya dan umat-umat yang terdahulu, mulai dari Nabi Adam sampai ila yaumil qiyamah. Tapi yang di sini yang menjadi perhatian kita adalah bahwa kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad SAW itu betul-betul menjadi Rasulullah, menjadi utusan Allah. Agar supaya keyakinan, kenapa kita harus yakin seperti itu? Agar supaya kita yakin mantap bahwa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah benar adanya, tidak ada keraguan sama sekali bahwa yang disampaikan oleh Nabi itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat. Unsur pokok Islam yang kedua adalah sholat. Sholat dikatakan di sini afdalul ibadah al-badaniyah al-dhahirah. Sholat itu adalah setop-topnya ibadah yang yang dilakukan dengan badan yang zahir. Bahkan ada pengertian awaluma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholah. Besok yang pertama kali diaudit, yang pertama kali dihisab pada hari kiamat itu adalah as-sholah. Maka sholat itu kalau di dunia juga kelihatan menjadi pembeda antara orang Islam dan yang lainnya. Waktu maghrib itu ke musola, waktu-waktu sholat yang lain juga ke musola, terus walaupun kamu sholat ke masjid terus mengambil wudhu dan sholat, itu menjadi pembeda orang Islam dengan orang yang lainnya. Kalau orang yang lainnya tidak ada kegiatan seperti itu. Wa ita'uz zakati, yang nomor 3 itu memberikan zakat. Setelah kita bersyahadat, syahadat 2, syahadat tauhid dan syahadat rasul, penyaksian atas keesaan Allah dan penyaksian atas risalah Rasulullah, kemudian dilanjutkan aplikasinya melalui sholat, karena sholat itu adalah perintah Allah. Yang ketiga itu adalah memberikan zakat. Kita diberikan ruang untuk berbagi harta yang kita mulai, agar supaya kita itu bisa menjadi bagian dari masyarakat yang bisa mewujudkan keharmonisan. Kalau kita ada keinginan untuk berbagi, makanya kadang-kadang karena harta itu manis, kadang-kadang kan sayang yang untuk memberikan, makanya diberikan perangkat sehat, diberikan perangkat zakat, agar supaya ada daya paksa, tapi dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan secara umum. Zakat itu ada 2, ada zakat badan, ada zakat mal. Zakat badan itu zakat fitrah, zakat mal itu zakat harta-harta yang telah ditentukan dengan minimal kepunyaan berapa, itu harus memberikan zakat, dan nanti ada pembahasannya tersendiri. Jadi rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Kemudian puasa bulan Ramadan. Puasa itu adalah kalau misalkan ada orang yang kelihatannya memberikan sesuatu itu susah,
kon sedekah, kon zakat angel, terus apa maning sedekah, terus ana maning kon puasa. Agar puasa itu kan menahan lapar dahaga secara zahir ya. Walaupun dia punya air minum banyak, punya makanan banyak, tapi tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum pada waktu siang hari. Diharapkan setelah kita puasa, bisa merasakan saudara-saudara kita yang mungkin untuk mendapatkan makanan setiap hari itu susah, kadang-kadang sehari makan sekali, kadang tidak, bisa menumbuhkan rasa empati. Memang berbagi itu perlu ya. Bisa merasakan orang yang tidak makan. Di sini disampaikan wa furidu fi sya'ban min as-sanati tsaniyah minal hijrah, bahwa puasa bulan Ramadan itu difardukan pada bulan Sya'ban dari tahun yang kedua dari bulan hijrah. Yang selanjutnya, rukun Islam yang terakhir adalah pergi haji ke Baitullah ya, bagi orang yang mampu. Orang yang mampu saja, karena agama itu juga tidak la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, diperintahkan bagi orang dengan kadar kemampuannya. Kalau orang yang tidak mampu, tidak punya uang, tidak punya sarana dan prasarana untuk pergi ke haji, ya tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Ini haji itu hanya bagi orang yang mampu melaksanakan ibadah haji, yaitu ke Baitullah. Tetap ke Baitullah, tidak ada tempat lain. Haji itu ke Baitullah. Demikian fasal yang pertama dalam kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan bisa kita pahami bersama dan bisa menjadi tambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan demikian kita merasa senang, sukarela untuk melaksanakan perintah-perintahnya seperti sholat, zakat, puasa, dan haji dengan sepenuh hati, tidak ada paksaan. Bahkan kita merasa kita sendiri yang membutuhkan untuk melaksanakan hal-hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.